Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh konten dalam video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ejakan membeli ataupun menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membedah secara menyeluruh saham AIMS, menggabungkan dua pendekatan penting dalam dunia investasi modern, yaitu analisa fundamental untuk menilai kualitas bisnis, serta analisa teknikal untuk membaca perilaku harga dan momentum pasar. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan hingga kuartal ketiga tahun 2025, serta harga penutupan pasar tanggal 13 Februari 2026. Mohon selalu lakukan pengecekan ulang terhadap angka yang ditampilkan. Dalam video ini, kita tidak hanya akan melihat apakah harga saham sedang naik atau turun, tetapi lebih dalam dari itu, kita akan mencari tahu apakah kenaikan tersebut ditopang oleh bisnis yang sehat atau hanya digerakkan oleh sentimen dan spekulasi jangka pendek. Karena dalam dunia investasi profesional, harga boleh bergerak liar dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, nilai bisnislah yang selalu menjadi penentu utama. Mari kita mulai perjalanan analisa kita dengan pikiran rasional, disiplin data, dan tanpa emosi pasar. Hari ini, kita akan membedah secara menyeluruh saham AIMS dari sisi model bisnis, pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, kesehatan neraca, arus kas, hingga apakah saham ini layak dikategorikan sebagai investasi value, growth, atau justru murni spekulasi. Memahami bisnis AIMS secara realistis. AIMS awalnya bergerak di perdagangan umum sejak 1998. Namun sejak 2005, perusahaan memfokuskan diri pada perdagangan batubara. Perlu dipahami sejak awal, perusahaan perdagangan batubara sangat berbeda dengan perusahaan tambang batubara. Trader batubara tidak memiliki cadangan tambang, tidak mengontrol biaya produksi utama, sangat tergantung kontrak dan volume transaksi. Keuntungan biasanya datang dari selisih harga jual beli, volume besar, kecepatan perputaran transaksi. Namun kelemahannya, margin bisa fluktuatif ekstrim, pendapatan tidak selalu berulang, cash flow sering tidak stabil. Dalam dunia investasi fundamental jangka panjang, bisnis trading komoditas jarang menjadi compounder, kecuali memiliki skala besar, kontrak jangka panjang stabil, manajemen risiko kuat. Dan inilah yang akan kita cek, apakah AIMS memiliki kualitas tersebut? Ledakan pendapatan, nyata atau semu? Mari lihat angka pertumbuhan. Pendapatan TTM AIMS sekitar 1 miliar rupiah. Namun pertumbuhan YoY kuartalan melonjak lebih dari 1000%. Di permukaan, ini terlihat spektakuler. Namun sebagai investor fundamental berpengalaman, kita tidak pernah langsung terpesona oleh angka pertumbuhan saja. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah ini pertumbuhan struktural bisnis atau hanya lonjakan transaksi sesaat? Ciri pertumbuhan sehat jangka panjang biasanya bertahap, konsisten, diikuti peningkatan arus kas, disertai perbaikan neraca. Sedangkan pada AIMS, pendapatan naik tajam. Namun, cash flow tidak ikut membaik, laba bersih tetap negatif, skala bisnis masih sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar pertumbuhan berasal dari transaksi tertentu, bukan ekspansi usaha berkelanjutan. Dalam bahasa investor, ini spike revenue, bukan sustainable growth. Margin besar yang menipu. Secara kuartalan, AIMS mencatat margin groto 100%, margin operasi di atas 50%, margin bersih di kisaran 56%. Sekilas ini seperti bisnis super profit. Namun anehnya, EPS TTM tetap negatif, net income tahunan tetap rugi, EBIT masih minus. Lalu bagaimana margin bisa tinggi? Biasanya ini terjadi ketika volume transaksi sangat kecil, ada transaksi non-rutin, pengakuan laba satu kali. Margin tinggi tanpa arus kas masuk kuat hampir selalu merupakan tanda kualitas laba rendah. Investor profesional tidak mengejar margin tinggi sesaat. Mereka mengejar laba konsisten yang bisa diulang. Dan di AIMS, konsistensi ini belum ada. Kinerja manajemen merusak modal. Sekarang kita lihat efektivitas penggunaan modal. ROA negatif, ROE negatif ekstrim hingga ratusan persen. ROCE juga negatif. Artinya apa?
Artinya setiap rupiah aset yang dikelola justru menghasilkan kerugian. Ini menunjukkan bisnis belum efisien, struktur keuangan bermasalah, modal pemegang saham tergerus. Dalam investasi fundamental, perusahaan sehat harus mencetak ROE positif stabil. AIMS justru menghancurkan ekuitas. Neraca keuangan sangat berisiko. Sekarang bagian paling krusial, kesehatan keuangan. Current ratio hanya 0,24. Ini berarti aset lancar hanya seperempat dari kewajiban jangka pendek. Dalam dunia keuangan, di bawah 1 saja sudah bahaya. 0,24 adalah kondisi darurat. Tambahan, total liabilitas hampir sama dengan total aset. Leverage lebih dari 26 kali. Ini menunjukkan struktur keuangan sangat rapuh. Dalam kondisi market buruk, perusahaan seperti ini sangat rentan. Gagal bayar, restrukturisasi, dilusi saham. Investor jangka panjang sangat menghindari struktur seperti ini. Cash flow, sumber kehidupan bisnis. Sekarang kita lihat jantung perusahaan. Arus kas. Cash flow from operations hampir nol. Free cash flow juga hampir nol. Namun ada arus kas masuk dari pendanaan. Artinya, perusahaan bertahan bukan dari hasil usaha, namun dari suntikan dana. Ini ciri khas bisnis yang belum mandiri secara finansial. Dalam value investing, ada prinsip keras. No cash flow, no real profit. Tanpa arus kas operasi positif, laba akuntansi tidak berarti apa-apa. Valuasi. Ekstrim mahal untuk bisnis rugi. Sekarang kita bahas harga. PBV di atas 500 kali. Price to sales hampir 70 kali. PE negatif ekstrim. Bandingkan. Perusahaan batubara sehat biasanya PBV 1 hingga 3 kali. Bahkan perusahaan growth besar jarang di atas 10. AIMS diperdagangkan 100 kali nilai bukunya. Padahal rugi, cash flow nol, neraca rapuh. Ini bukan mahal lagi. Ini level spekulasi murni. Kenaikan harga, momentum tanpa dasar. Harga saham memang naik dalam 6 bulan terakhir. Namun kenaikan ini tidak diingini perbaikan fundamental, tidak diingini cash flow sehat, tidak diingini profit konsisten. Ini tipikal pergerakan berbasis sentimen dan spekulasi pasar. Saham seperti ini bisa naik cepat dan turun lebih cepat lagi. Kesimpulan fundamental. Mari kita rangkum dengan jujur dan objektif. AIMS tidak punya bisnis stabil berulang, tidak menghasilkan arus kas sehat, struktur keuangan sangat lemah, valuasi super mahal, profit belum nyata. Lonjakan pendapatan yang ada saat ini lebih menyerupai transaksi sesaat, bukan pertumbuhan struktural. Dalam kerangka investasi profesional, value investing kah? Tidak, terlalu mahal dan rugi. Growth investing kah? Tidak, pertumbuhan tidak berkualitas. Fundamental investing kah? Tidak lolos semua filter kesehatan. Yang tersisa, momentum spekulatif. Saham ini hanya relevan untuk trader jangka pendek, pemain momentum ketat, siap cut loss disiplin, bukan untuk investor jangka panjang. AIMS mengajarkan satu pelajaran penting dalam dunia saham. Tidak semua saham yang naik adalah bisnis yang sehat. Tidak semua pertumbuhan adalah pertumbuhan berkualitas. Sebagai investor cerdas, tugas kita bukan mengejar euforia pasar, melainkan memilah mana perusahaan yang benar-benar menciptakan nilai jangka panjang. Dan berdasarkan seluruh data fundamental yang kita bahas hari ini, AIMS masih jauh dari kategori perusahaan kualitas investasi. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham AIMS. Untuk membaca bagaimana perilaku harga, kekuatan momentum, serta risiko pergerakan ke depan. Dalam analisa teknikal, kita tidak berbicara tentang bisnis, tetapi tentang psikologi pasar, kekuatan beli jual, dan arah tren. Jika kita lihat pergerakan harga AIMS dalam 1 tahun terakhir, saham ini bergerak sangat fluktuatif. Harga sempat turun ke area sekitar Rp250, lalu melonjak hingga menembus Rp1.000, sebelum kembali bergerak tidak stabil. Ini adalah karakter khas saham small cap spekulatif. Pergerakannya bukan naik perlahan membentuk tren sehat, melainkan lonjakan cepat lalu koreksi tajam. Artinya, kekuatan harga lebih banyak didorong emosi pasar, bukan akumulasi jangka panjang. Secara struktur tren jangka panjang, AIMS belum membentuk pola kenaikan yang rapi, seperti higher high dan higher low yang konsisten. Yang terlihat justru fase sideways besar dengan spike sesekali. Ini menandakan belum ada tren besar yang benar-benar kuat. Untuk jangka menengah,
Memang terjadi kenaikan dalam 6 bulan terakhir. Namun kenaikan ini tidak stabil, sering disertai koreksi cepat, dan tidak didukung volume yang konsisten. Ini lebih menyerupai rilis spekulatif ketimbang tren sehat. Sekarang kita bahas area teknikal penting. Support terkuat secara historis berada di area Rp250 hingga Rp300. Ini adalah zona dasar tempat harga pernah memantul kuat. Jika suatu saat harga kembali ke area ini dan gagal bertahan, maka risiko penurunan lanjutan akan sangat besar. Support menengah biasanya berada di area psikologis sekitar Rp500 yang sering menjadi titik reaksi pasar. Untuk resisten terkuat, area Rp1.000 hingga Rp1.015 menjadi tembok besar harga. Ini adalah level di mana tekanan jual muncul kuat. Setiap kali harga mendekati zona ini, potensi distribusi sangat tinggi. Breakout di area ini hanya valid jika disertai lonjakan volume besar. Tanpa volume, biasanya hanya jebakan teknikal. Sekarang kita lihat dari sisi moving average. Pada saham volatil seperti AIMS, harga sering bergerak jauh dari garis rata-rata jangka panjang. Akibatnya, sinyal golden cross sering tidak bertahan lama, dan fall signal sering terjadi. Jika harga mulai turun menembus moving average jangka menengah, biasanya tekanan jual akan cepat membesar. Sebaliknya, kenaikan tajam di atas MA sering berakhir koreksi cepat. Dari sisi RSI atau indikator momentum, saham seperti ini biasanya cepat masuk area overbought. Artinya, saat RSI di atas 70, harga sudah terlalu panas dan rawan koreksi. Sebaliknya, saat oversold, rebound bisa cepat, namun jarang bertahan lama. Momentum di AIMS cenderung pendek dan agresif. Volume adalah kunci terpenting di saham ini. Jika terjadi kenaikan tanpa volume besar, maka peluang besar itu hanya fake breakout. Saham spekulatif sering digerakkan dengan volume tipis, lalu dilepas cepat saat minat retail masuk. Namun jika suatu hari harga menembus resisten disertai lonjakan volume ekstrim, barulah bisa muncul rally lanjutan, meski tetap beresiko tinggi. Sekarang kita rangkum karakter teknikal AIMS. Saham ini bergerak cepat, volatil ekstrim, mudah naik tajam, mudah jatuh dalam. Tidak cocok untuk swing santai. Tidak cocok untuk investor jangka panjang, lebih cocok untuk trader momentum agresif dengan disiplin tinggi. Skenario bullish teknikal hanya terjadi jika harga mampu menembus resisten Rp1.000, disertai lonjakan volume besar dan bertahan beberapa hari di atas level tersebut. Jika ini terjadi, rally spekulatif bisa berlanjut. Namun, skenario bearish jauh lebih berbahaya. Jika harga gagal menembus resisten lalu berbalik turun, atau jika support menengah jebol, maka koreksi bisa sangat cepat menuju area bawah. Pada saham seperti ini, penurunan jarang pelan, biasanya langsung tajam. Kesimpulan analisa teknikal. Secara teknikal, AIES bukan saham tren sehat. Ini adalah saham momentum spekulatif. Pergerakan harga digerakkan sentimen bukan struktur kuat. Potensi profit cepat memang ada, namun risikonya jauh lebih besar dari saham berfundamental kuat. Disiplin stop loss wajib. Tanpa itu, saham seperti ini bisa menghancurkan modal dengan cepat. Setelah kita membedah AIMS dari dua sisi penting, yaitu fundamental dan teknikal, kita bisa menarik satu kesimpulan besar yang sangat jelas. Secara fundamental, perusahaan ini belum menunjukkan kualitas bisnis yang sehat. Pertumbuhan pendapatan yang terjadi belum berkelanjutan. Laba masih rapuh, arus kas belum kuat, dan struktur keuangan berada dalam tekanan tinggi. Ini bukan karakter perusahaan value, bukan pula ciri perusahaan growth berkualitas. Sementara dari sisi teknikal, AIMS lebih mencerminkan saham momentum spekulatif, yaitu bergerak cepat, volatil ekstrim, mudah naik tajam, namun juga mudah jatuh dalam. Kenaikan harga yang terjadi tidak dibangun oleh fondasi bisnis yang kokoh, melainkan oleh sentimen dan psikologi pasar jangka pendek. Dan inilah pelajaran penting bagi setiap investor. Tidak semua saham yang naik adalah peluang investasi sehat. Tidak semua lonjakan harga berarti bisnisnya membaik. Investor cerdas tidak mengejar euforia, tetapi membangun kekayaan dari perusahaan yang benar-benar menciptakan nilai. AIMS saat ini lebih cocok dipandang sebagai saham trading beresiko tinggi, bukan sebagai aset investasi jangka panjang berbasis fundamental. Semoga analisa ini membantu Anda menjadi investor yang lebih rasional, lebih disiplin, dan lebih terlindungi dari jebakan spekulasi pasar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama investor. Karena di channel Saham Cuan, kita belajar cuan dengan data, bukan emosi. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya.